Hanya Engkaulah satu-satunya andalan kami. Kami tahu Tuhan, di tengah situasi dunia yang tidak semakin baik, kami tidak mungkin tidak datang beribadah kepada Engkau. Hanya dekat Allah saja kami menjadi tenang. Hanya dekat Engkau saja kami dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini berfirman-Lah kepada setiap kami. Supaya kami diteguhkan, supaya kami dikuatkan. Supaya kami dapat berjalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu. Yang tidak ada apa-apanya ini boleh menjadi kepanjangan tangan Engkau. Boleh menjadi Tuhan suatu yang berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarnya dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Siap diberkati firman Tuhan? Siap Bapak Ibu? Mari buka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang keberapa? Pasal kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat Bapak Saudara. Ya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatilah pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambillah semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Tema yang akan saya sampaikan pagi ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Orang Yahudi di zaman itu setiap tahun dia pasti ke Yerusalem. Untuk apa dia ke Yerusalem? Mereka mau ke bait suci. Ke bait suci. Karena ada ritual keagamaan untuk memperingati pembebasan bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan yaitu Mesir. Tetapi parahnya ketika mereka datang ke bait suci, bukannya menjaga supaya tempatnya yang sakral dan suci itu tetap terpelihara dengan baik, namun ternyata mereka kotorin dengan hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka datang bukan ingin berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, lewat acara Paskah Yahudi ini ya. Tetapi ya, banyak di antara mereka mencari keuntungan di balik Paskah Yahudi. Makanya Yesus menjadi marah, mengambil cambuk, mencungkir balikan meja, karena mereka mengkotori bait suci seperti apa? Sarang penyamun. Saya percaya ayat-ayat ini ditulis ya, bukan hanya urusan sejarah saja. Tapi Tuhan ingin supaya kita semua orang percaya Tuhan juga menyadari ya, sebagai Israel secara rohani yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa, ya, bukan belenggu seperti bangsa
Yahudi dari perbudakan Mesir, tapi kita dibebaskan dari belenggu dosa. Jangan sampai seperti bangsa Israel ya, mengkotori bait suci. Sebagai orang Kristen, kita datang ke gereja bukan hanya secara ya karena kebiasaan saja, atau memiliki motivasi-motivasi ya seperti pedagang di halaman bait Allah. Tapi Tuhan ingin kita datang beribadah. Sungguh-sungguh kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan ingin kita datang beribadah. Boleh sungguh-sungguh, boleh menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan tidak ingin membuat cambuk ya menghajar kita. Tuhan tidak ingin membolak-balikkan apa yang kita sudah kerjakan. Amin. Karena ibadah kita adalah ibadah yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya rindu bahwa ibadah kita pagi ini adalah ibadah yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat bagaimana ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Yohanes pasal yang kedua ayat 17. Coba perhatikan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta apa? Cinta rumahmu menghanguskan aku. Apa artinya? Cinta rumahmu menghanguskan. Saya senang sekali ya melihat Bapak Ibu Saudara pagi ini datang beribadah kepada Tuhan. Tentunya saya juga berharap Tuhan senang ya melihat Bapak Ibu Saudara datang beribadah. Tapi saya mau tanya dulu Bapak Ibu Saudara, apa tujuan Bapak Ibu Saudara beribadah kepada Tuhan? Apa tujuan Bapak Ibu Saudara pagi ini datang beribadah kepada Tuhan? Ada orang yang beribadah karena kalau dia tidak beribadah, ya takut ya pekerjaannya nggak diberkati Tuhan. Tokonya nggak laris ya. Takut pangkatnya nggak naik. Kenapa dia beribadah? Dia takut ya. Kalau hidupnya tidak diberkati. Ada orang beribadah supaya keluarganya akur, keluarganya baik ya, tidak tukaran, tidak berantem. Bagus gak? Ada orang beribadah cari jodoh, ada nggak? Ada masih cari jodoh? Ini sangat transaksional. Memang kalau kita sungguh-sungguh beribadah, pasti kita diberkati Tuhan, katakan amin. Tapi tujuan kita beribadah bukan untuk mencari berkat. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah, saya pastikan bahwa Tuhan berikan kesehatan prima supaya kita sehat, amin. Tapi kita beribadah bukan hanya cari kesehatan. Lebih baik cari jodoh di gereja. Tapi tujuan kita beribadah bukan cari jodoh. Tadi lihat ayat tadi. Cinta rumahmu menghanguskan. Makanya murid-muridnya langsung teringat. Tuhan pernah berkata apa? Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara datang beribadah harus pastikan dasarnya adalah harus benar. Amin. Amin. Kenapa Bapak Ibu Saudara datang beribadah? Baru kita baca. Kita harus dasarnya kita cinta kepada Tuhan. Dasarnya Bapak Ibu Saudara datang beribadah karena kita cinta kepada Tuhan. Amin. Tapi cinta kepada Tuhan itu menghanguskan siapa? Jadi ketika Bapak Ibu Saudara beribadah harus pastikan dasarnya adalah cinta kepada Tuhan. Cinta itu menuntut yang namanya pengorbanan. Katakan pengorbanan. Amin.
Kalau cinta kita tidak pernah berkorban itu bukan cinta. Itu tidak. Ingat ya, cinta kalau tidak ada pengorbanan itu bukan. Cinta pasti mau berkorban ya. Tidak perhitungkan untung dan rugi. Saya menikah dengan si itu karena itu bukan cinta. Cinta apa? Cinta hartanya. Saya menikah dengan dia karena dia ganteng, bukan karena cinta karena dia ganteng. Ya. Saya mencinta dia karena dia cantik, bukan karena cinta tapi karena kecantikan. Oh, saya mencinta dia karena dia pintar, bukan karena cinta tapi karena Dasar Bapak Ibu Saudara menikah. Hmm? Hmm? Sering nggak suamimu itu menjengkelkanmu? Halo ibu-ibu, sering nggak? Hmm? Kalau menjengkelkan marah nggak? Haleluya. Oke, haleluya, haleluya. Ibu-ibu, ayo. Jengkelkan nggak suamimu? Menjengkelkan. Bapak-bapak, istri sering menjengkelkan nggak? Nggak. Baik ya istri sini ya. Oh ya. Sama kita dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara datang beribadah, dasarnya cinta dengan Tuhan. Saya pastikan ya, ibadah Bapak Ibu Saudara itu sungguh menyenangkan hati. Kalau kita cinta Tuhan, kita pasti datang beribadah dengan penuh ucapan syukur ya. Ada pengagungan kepada Tuhan, ada puji-pujian yang lahir dari hati kita yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita datang bukan menuntut apa-apa dari Tuhan, tapi kita mau berkorban untuk Tuhan. Pengorbanan yang Tuhan tuntut ya, harus yang terbaik. Ingat persembahan Abel. Jangan kita memberikan persembahan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita harus membawa persembahan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dasarnya adalah pengorbanan. Katakan pengorbanan. Diperlakukan tidak adil, tetap tidak diperhatikan, tetap dijadwal, tidak dijadwal, tetap dikasih makan, nggak tetap ini ibadah yang menyenangkan Tuhan, penuh cinta dan pengorbanan. Amin, Bapak Ibu. Itu yang pertama ya. Cepat saja ya, supaya ini tidak dikejar-kejar waktu. Ibadah yang menyenangkan hati. Yang kedua, Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak apa? Sama-sama. Rombak baik Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Bapak saudara, bayangkan sejenak Bapak saudaraku ya. Orang Yahudi bangun bait Allah itu 40 tahun gak cukup loh untuk membangun bait Allah itu. Tuhan katakan dia mau rombak bait Allah dan mendirikannya dalam berapa hari? Gampang gak? Gampang atau susah? Bisa gak dibayangkan Bapak saudaraku? Coba Bapak saudara bayangkan ya, bagaimana caranya. Ketika bait Allah ya belum dirombak oleh Tuhan Yesus. Letaknya di mana? Orang datang bodong pasca Yahudi datang ke mana? Ke Yerusalem, itu di sana ada bait Allah. Tuhan bilang mau rombak bait Allah itu dalam 3 hari akan mendirikannya kembali. Bagaimana caranya Bapak saudaraku? Pandangan orang Yahudi, bait Allah itu dia tujukan ke Yerusalem.
Yerusalem, semua ke bait Allah. Kalau sampai hari ini, walaupun bait Allah sudah diruntuhkan, orang Yahudi masih suka, terutama di hari Sabat, suka beribadah di sana di tembok ratapan. Mereka membentur-benturkan kepalanya di tembok itu. Mereka masih setia beribadah di bait suci yang ada di semua tertuju pada bait suci di Yerusalem. Yesus datang untuk merombak bait Allah dan mendirikannya dalam 3 hari. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Bait suci yang Tuhan maksud. Bukan bangunannya. Bait suci yang Tuhan maksud adalah dirinya sendiri. Katakan dirinya sendiri. Bait suci yang pertama tidak mampu membendung dosa. Walaupun orang datang beribadah, walaupun orang sakralkan, walaupun orang sucikan, dia tidak mampu membendung yang namanya dosa. Akan dosa sampai masuk ke halaman kotori. Karena bait suci yang dimaksud yang ada di Yerusalem. Tetapi maksud Tuhan Yesus adalah dirinya sendiri. Dia mati, ya. Mati. Kemudian dia turun ke alam maut pada hari ketiga bangkit. Ya. Menyelesaikan dosa-dosa kita. Dia adalah bait. Katakan Tuhan Yesus adalah. Jadi ketika datang beribadah Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara datang beribadah kepada Tuhan, jangan lagi tertuju kepada hal-hal lain, jangan lagi tertuju kepada gedung ibadahnya yang harus bagus, harus demikian, harus bentuknya seperti gereja, di atasnya harus ada tanda salib, itu memang harus, tapi itu tidak penting. Kalau datang beribadah, Bapak Ibu Saudara, mari fokus bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Bisa saja hamba-hamba Tuhan yang melayani itu tidak menyenangkan kita, mengecewakan kita, membuat hal yang tidak pantas. Tetapi Bapak Ibu Saudara harus tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Bisa saja alat-alat musik yang dimainkan ya tidak nyaman, tidak enak didengar. Tapi kita tetap harus fokus kepada, walaupun LCD-nya tidak semewah yang kita inginkan, kita harus tetap fokus kepada. Kalau tujuan kita untuk bertemu Tuhan Yesus, kita akan menikmati yang namanya. Amin. Walaupun semua tidak berjalan dengan apa yang kita inginkan, kita akan tetap menikmati yang namanya hadirat. Amin Bapak Ibu. Amin. Coba kita lihat sejenak di Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Saya ingin 2 ayat saja kita baca ya. Ibrani 12 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada siapa? Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang sediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus. Amin Bapak Ibu. Jadi mata kita ini harus tertuju kepada Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa tertuju kepada Tuhan? Kita harus sadar loh,
Dulu kita adalah orang berdosa, orang yang tidak berguna. Sebetulnya kalau Tuhan tidak datang menyelamatkan kita, kita harus masuk ke dalam penghukuman. Tapi ketika Tuhan datang, Tuhan itu memimpin setiap langkah hidup kita. Supaya iman kita tidak goyah, supaya iman kita tetap kuat, membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak menyadarin ini, Bapak Ibu Saudara, fokus ibadah kita ini bisa kemana-mana. Datang beribadah, tujuannya macam-macam. Datang beribadah, ada fokusnya sesuatu yang materi, jasmani, dan duniawi. Kalau kita datang beribadah, kita tidak ingat bahwa Yesus sudah mati bagi kita, menyelesaikan dosa-dosa kita, membuat ibadah kita, ibadah yang penuh dengan motivasi untuk mencapai keinginan kita. Itu yang harus kita buang jauh-jauh dari pikiran kita. Hidup Bapak Ibu Saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu susah, tidak perlu mikirin yang terlalu, yang berat-berat Bapak Ibu Saudaraku. Hidup kita itu dijamin oleh Tuhan. Dosa saja Tuhan selesaikan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kalau saya percaya Yesus sudah selesaikan dosa kita. Dia Tuhan loh datang ke dunia menyelesaikan dosa kita. Hal yang paling esensi saya Tuhan selesaikan. Apalagi soal makan, minum, kesehatan. Tuhan pelihara. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika Bapak Ibu Saudara datang beribadah, ya, jangan pusingkan lagi sesuatu hal yang bersifatnya materi, jasmani, dan duniawi. Aduh, beribadah, Tuhan bagaimana ya Tuhan, aduh anak saya mau kuliah, Tuhan gimana ya Tuhan, saya mau bayar SPP, Tuhan. Boleh nggak kita minta sama Tuhan? Boleh nggak? Ya, boleh. Tapi tujuan Bapak Ibu Saudara datang beribadah, ingat, yang paling penting Bapak Saudara datang, Bapak Saudara sungguh-sungguh datang fokus pada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menyelesaikan dosa kita. Tuhan sudah menanggung segala beban hidup kita. Oleh sebab itu kita ini betul-betul fokus pada Tuhan. Datang untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Amin. Fokusnya apa? Bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini adalah ibadah yang sungguh menyenangkan. Kita orang tua saja Bapak Saudaraku, kalau setiap kali anak kita datang penuh dengan motivasi untuk kepentingan dia, orang tua aja enek loh ya anak kita, betul tidak? Setiap datang minta. Orang tua aja nggak senang. Tapi coba anak datang tidak punya motivasi, tapi datang untuk menyenangkan kita. Datang bawa soto, bawa rawon, ya, bawa junghai, buat capcay, apalagi koloke, koloba, yuk semua dimasukin. Bawa datang buat orang tua. Senang nggak? Senang. Betul tidak? Fokus kita ini harus datang tujuannya. Jangan pikirkan sesuatu yang hanya fokus pada keinginan. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, ibadah yang menyenangkan. Injil Yohanes pasal kedua, ayat 23 sampai ayat 25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, maksudnya Paskah Yahudi. Banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang dia adakannya terus. Tetapi Yesus sendiri tidak apa? Mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia yang percaya, katakan amin. Bapak Saudara baca baik-baik ya. Banyak orang percaya dalam namanya karena mereka melihat tanda yang dia adakan. Bukankah zaman sekarang juga sama, ya kan? Banyak orang percaya pada Yesus. Wah, Yesus sanggup melakukan mujizat, Yesus sanggup mengubah hidupnya, Yesus sanggup menyembuhkan orang lumpuh, Yesus sanggup melakukan ini dan itu. Mereka datang berbondong-bondong, datang mencari Yesus. Tapi lihat apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus katakan? Hah? Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya
kita percaya kepada Yesus, tapi Yesus tidak percaya kepada kita. Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus, pertanyaannya Yesus percaya nggak sama Bapak Ibu Saudara? Percaya nggak Yesus? Ini bukan saya ngomong loh, firman Tuhan yang ngomong loh. Ya. Betul kan? Mereka percaya dalam nama Yesus. Karena mereka melihat tanda-tanda, mereka datang kepada Yesus. Tapi Yesus tidak percaya kepada mereka. Nah, sekarang kita bercermin. Bapak Saudara kan datang percaya pada Yesus kan? Betul tidak? Oh, Yesus percaya sama kita. Saya mau katakan kepada Bapak Saudara. Tuhan itu orang yang bisa dipercaya. Corek kanan kiri saudara. Itu orang yang bisa dipercaya. Amin. Tuhan bukan hanya butuh orang yang percaya kepadanya, tapi Tuhan juga butuh orang yang bisa dipercaya, ya. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan itu baik. Tapi Tuhan juga butuh orang yang bisa Bapak Ibu Saudara mau kerja di satu perusahaan. Bapak Saudara mempercayakan hidup Bapak Saudara ke perusahaan itu. Tapi perusahaan juga butuh orang yang bisa dipercaya untuk dipertahankan. Betul tidak? Pertanyaan Bapak Saudara orang yang bisa dipercaya atau enggak? Kita jawab sendiri ya, nggak usah lihat orang ini belum bocai. Oh ini bocai ini. Bocai itu apa sih? Bocai itu apa sih? Oh capcay nggak pakai sayur, waduh baru tahu istilahnya. Bocai itu capcay yang tidak pakai sayur. Orang ini bocai ini. Gak ada gunanya orang itu, nggak bisa dipakai itu, bocai itu. Ya artinya nggak bisa dipakai itu. Itu dia. Tuhan butuh orang yang bisa Kenapa Tuhan butuh orang yang bisa dipercaya? Karena Tuhan bukan hanya baik Allah. Tuhan juga ingin ya menjadikan kita ini baik. Amin. Tuhan juga ingin jadikan kita ini baik. Tuhan ingin berdiam di dalam kita. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan itu baik, itu ada Kristen kebanyakan. Tapi lebih lagi itu, Tuhan ingin orang yang benar-benar bisa dipercaya. Karena Tuhan ingin menjadikan kita ini baiknya Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin diam di dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak bisa dipercaya oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen kebanyakan ya. Secara kuantitas Bapak Ibu Saudara banyak, orang Kristen bertambah-tambah. Tetapi secara kualitas Bapak Ibu Saudara bukan orang Kristen yang bisa dipercaya. Banyak yang dipilih tapi sedikit yang Kita harus menjadi orang Kristen yang benar-benar dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Amin. Tuhan butuh kualitas. Ya. Di tengah situasi yang tidak baik, Bapak Saudara. Sebagai orang Kristen kita juga harus menjadi orang Kristen yang bisa dipercaya. Ya. Tidak gampang loh sekarang perusahaan itu mempertahankan orang, betul nggak? Hanya orang-orang yang berkualitas saja orang itu yang akan dipertahankan. Kalau orang-orang yang tidak berkualitas, udah langsung disingkirkan. Karena apa? Banyak perusahaan yang kolab. Perusahaan makin besar kolabnya, ya. Kondisi kita lihat ya, antara Amerika dan Iran, saya tidak bicara politik, Bapak Saudara. Tapi kita bisa lihat sendiri berapa kali ya terjadi ada perdamaian dan akhirnya perang lagi. Lihat ya, dunia prediksikan perang itu akan meluas kemana-mana, akan berimbas kepada ekonomi, politik ya dan sebagainya. Termasuk di Indonesia juga akan kena imbas. Itu tidak sedikit. Dunia saja mencari orang yang bisa dipercaya. Tuhan juga sama. Tuhan juga cari orang yang bisa dipercaya. Amin.
Coba lihat di 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Allah adalah kudus dan bait Allah ialah siapa? Ialah kamu, bait Allah adalah. Jadi ibadah adalah baik, tapi kita juga harus mengerti Tuhan ingin diam di dalam kita. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara beribadah itu baik, tapi lebih dari itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menjaga hidup kita. Karena apa? Tuhan ingin tinggal di dalam kita. Di dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu, ya, hidup kita, tubuh kita, badan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itu ibadah kita yang sejati. Amin Bapak Ibu. Ibadah menyenangkan hati Tuhan. Kita harus menjaga hidup kita, ya, dari kecemaran dunia. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, ya, hamba Tuhan boleh tampil ke depan, ya. Angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Dan coba teman bagi berdiri. Kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan. Kami